Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa fahimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para pendengar live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pada pagi Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali dapat memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita dalam program pembahasan huruf-huruf hijaiyah yang berkaitan dengan hak-hak huruf al-hijaiyah. Baik itu berkenaan dengan makharijul huruf, tempat keluar huruf, maupun yang berkenaan dengan sifatul al-huruf, itu sifat-sifat yang melekat pada huruf dan kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari supaya kita tidak salah di dalam mengucapkan huruf tersebut, terutama saat kita dalam membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu sudah kita tuntaskan pembahasan huruf yang kelima, yaitu huruf al-ghain. Huruf yang kelima adalah huruf al-ghain, yang mana huruf ghain adalah huruf yang keluar dari tenggorokan atas, atau yang kita kenal dengan istilah min adna al-halqi, itu dari tenggorokan atas. Pada hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan huruf yang keluar juga dari tenggorokan atas, yang sama makhrajnya dengan huruf ghain, yaitu huruf al-kha. Huruf al-kha. Artinya ini adalah huruf yang keenam yang keluar daripada bagian tenggorokan. Kita ulangi bahwasanya tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu dibagi menjadi 3 makhraj atau 3 bagian. Bagian pertama, bagian atas, itu disebut dengan adna al-halqi. Dari sini, tepatnya pada akar lidah, tepatnya pada akar lidah, itu keluar huruf ghain dan huruf kha. Kemudian tenggorokan bagian tengah, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah huruf ain dan huruf ha. Jadi juga keluar 2 huruf. Kemudian tenggorokan bagian bawah juga keluar 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Jadi huruf ataupun jumlah huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 huruf. Ada 6 huruf yang keluar daripada bagian tenggorokan. Baik pada tenggorokan bagian bawah, tepatnya pada pita suara, yaitu huruf hamzah dan ha. Kemudian bagian tengah, yang kita kenal dengan wasat al-halqi, bagian tengah tenggorokan, keluar huruf ain dan huruf ha.
kemudian tenggorokan bagian atas atau tenggorokan bagian atas yang kita kenal dengan istilah adna al-halqi juga keluar dua huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha. Jadi jumlah huruf yang keluar daripada bagian tenggorokan ada 6 huruf. 2 huruf pada tenggorokan paling bawah, tepatnya pada bagian pita suara. Kemudian 2 huruf keluar pada bagian tengah tenggorokan, tepatnya pada bagian katup epiglotis. Kemudian 2 huruf keluar daripada tenggorokan atas, tepatnya pada akar lidah. Tepatnya pada akar lidah menyentuh bagian langit daging bagian atas. Jadi ada 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruf-huruf halqi. Dikenal dengan huruf halqi. Makanya saat pembahasan nun mati atau tanwin, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, huruf hamzah, ha, ain, kemudian ha, kemudian huruf ghain dan kha, maka nun mati atau tanwin tersebut mesti kita baca dengan izhar. Mesti kita baca dengan izhar, yaitu dibaca dengan jelas tanpa gunnah yang berlebihan saat kita membaca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang 6 ini. Makanya hukumnya di dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, yaitu huruf hamzah, huruf ha pada aqsa al-halqi, tenggorokan paling bawah, tepatnya pada bagian pita suara, kemudian huruf ain dan huruf ha pada wasat al-halqi, tepatnya pada bagian katup epiglotis, menyentuhkan katup epiglotis ke bagian dinding tenggorokan, kemudian huruf ghain dan huruf kha, yaitu tepatnya pada adna al-halqi, yaitu tenggorokan bagian atas, dan tepat yang pastinya adalah pertemuan antara akar lidah dengan langit yang berdaging, ya, pertemuan antara akar lidah dengan langit yang berdaging, atau dalam istilah ilmu tajwidnya adalah dengan al-laha, ya, ma yuhadhihi minal laha. Al-laha itu al-lahatu, itu adalah bagian daging kecil yang terdapat pada bagian langit-langit, pangkal langit-langit atas. Maka akar lidah ketika kita mengucapkan huruf ghain dan huruf kha itu bertemu dengan langit-langit yang berdaging tersebut, atau yang kita kenal dengan istilah al-laha. Jadi alhamdulillah ini adalah huruf yang terakhir, huruf yang keluar pada bagian tenggorokan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu huruf al-kha'u. Al-kha'u adalah huruf al-kha'u. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari di dalam matannya, dalam manzumanya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, thumma adnahu ghainun kha'uha. Thumma adnahu ay adna al-halqi ghainun kha'uha. Kemudian huruf yang keluar pada bagian tenggorokan atas, kata Al-Imam Al-Jazari, ada 2 huruf, yaitu huruf ghain, dan yang kedua adalah huruf kha, adalah huruf al-kha. Huruf ghain sudah kita bahas, alhamdulillah. Dapat kita ambil kesimpulan kemarin bahwasanya huruf ghain ini memiliki beberapa sifat, yaitu sifatnya adalah jahar. Ya, sifat yang pertama jahar, udara tertahan, kemudian yang kedua rakhawa. Kemudian sifatnya adalah ar-rakhawa, yaitu suara mengalir. Kemudian huruf ini bersifat isti'la, juga bersifat infitah. Maka huruf yang bersifat isti'la dan infitah, maka huruf ini adalah mesti diberikan haknya untuk ditafkhimkan, untuk ditebalkan. Namun tidak boleh kita tebalkan secara berlebihan. Huruf yang memiliki sifat isti'la dan infitah tidak boleh kita tebalkan secara berlebihan. Terutama saat huruf ini berharakat kasrah, maka ketebalannya
harus kita kurangi sedikit, tidak boleh berlebihan, ya. Jadi huruf yang bersifat isti'la dan infitah ada 3, huruf ghain, huruf kha dan huruf qaf yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun huruf isti'la ataupun huruf tebal yang 4, yang selebihnya atau sisanya itu sad, dad, ta dan dha, maka huruf ini bersifat isti'la dan itbaq, maka ketebalannya 2 kali lipat daripada ketebalan huruf isti'la dan infitah. Maka pada saat kasrah huruf ini tidak ada pengaruhnya, tetap ditebalkan selamanya. Ya, pada kondisi apapun, kasrah, fathah, dhamma maupun pada saat sukun. Adapun huruf kha dan gha, huruf ghain serta huruf qaf, maka ditebalkan dalam kondisi apapun kecuali pada saat kasrah ketebalannya kita kurangi. Maka huruf yang bersifat isti'la dan infitah maka mesti kita i'tidalkan. Adam al-mubalaghah, tidak boleh berlebihan saat menebalkannya. Jadi tidak boleh kita katakan seperti ini kha, ya, atau gha, ya. Apalagi pada saat kasrah, ghi, khi, tidak. Ya, jadi kita tebalkan dia dengan suara tebal yang i'tidal, yang sedang, tidak berlebihan. La ifrat wala tafrit wala al-mubalaghah atau adam al-mubalaghah. Jadi kita baca kha, atau huruf gha kita baca gha. Pada saat kasrah kita baca ghi. Pada saat kasrah huruf kha kita baca kha, khi. Ya, jadi tidak boleh berlebihan. Khu, ghu, au, akh. Nah, jadi seperti itu cara pengucapannya. Ini makhraj, ya. Makhraj huruf daripada huruf kha adalah bagian tenggorokan atas atau yang kita kenal dengan istilah adna al-halqi. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian pembahasan kita setiap pertemuannya, sifat, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf kha ini. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf kha. Huruf kha memiliki 5 sifat. Huruf kha memiliki 5 sifat. Sama berarti dengan huruf ghain yang juga memiliki 5 sifat. Namun, ya, walaupun huruf ini keluar pada satu tempat, maka terus kita ingatkan kepada pendengar semuanya, kepada para hadirin semuanya, bahwasanya huruf yang keluar pada satu tempat, maka tidak ada sifatnya yang bersamaan. Atau huruf ini tidak pernah memiliki sifat yang sama. Pasti ada perbedaan. Seperti huruf ghain. Ya, huruf ghain suaranya adalah udara mesti ditahan. Atau tidak boleh mengalir pada saat kita ucapkan. Jadi dia bersifat jahar. Adapun huruf kha, udara mesti kita alirkan. Maka dia adalah hamas. Kemudian sifat suaranya bagaimana? Sama-sama rakhawa, sama-sama mengalir, juga sama-sama termasuk huruf isti'la, sama-sama infitah, kemudian sama-sama memiliki sifat ismat. Berarti ini perbedaan yang paling menonjol antara huruf ghain dan huruf kha. Itu sifat yang pertama. Bahwasanya huruf ghain udara tertahan pada saat kita keluarkan. Adapun huruf kha udara mesti dialirkan. Udara yang tertahan istilahnya adalah al-jahar. Adapun udara yang mengalir istilahnya adalah al-hamas. Ini yang membedakan antara huruf ghain dan huruf kha. Antara perbedaannya terletak pada udara apakah dialirkan atau tidak dialirkan. Maka ini mesti kita hati-hati ketika kita membaca huruf ghain dalam keadaan sukun terutama, kemudian kita alirkan udara, maka bisa jadi kita akan mengucapkan huruf kha. Begitu juga sebaliknya. Saat kita mengucapkan huruf kha, kemudian udara tidak kita keluarkan, tidak kita alirkan, kita tahan udara, maka yang akan terucap atau keluar adalah huruf ghain. Maka ini yang menjadi perhatian kita, mesti kita fokus di sini. Bahwasanya yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kha adalah pada udara apakah dialirkan atau tidak. Ghain udara tidak dialirkan, disebut dengan istilah jahar. Adapun kha udara mesti kita alirkan saat kita mengucapkannya.
dikenal dengan istilah al-hamas. Jadi yang pertama, sifat yang dimiliki oleh huruf kha adalah al-hamas. Apa yang dimaksud dengan al-hamas? Al-hamas jarayan an-nafas 'inda an-nutqi bil harf. Jarayanun nafas 'inda an-nutqi bil harf, yaitu mengalirnya udara pada saat kita mengucapkan huruf kha ini. Udara mengalir. Ya. Udara mengalir. Bagaimana cara kita menentukan udara mengalir atau tidak? Ya, kita letakkan telapak tangan kita di hadapan mulut kita. Kemudian kita sukunkan huruf. Ya, kita sukunkan huruf kha. Kemudian kita tambah dengan huruf yang lain yang berharakat fathah atau kasrah atau dhammah sebelumnya, maka di sini dapat kita tentukan apakah huruf ini udaranya mengalir atau tidak. Sekarang coba kita praktekkan. Kita letakkan telapak tangan di depan mulut kita. Kemudian kita sukunkan huruf kha, kita baca ah. Terasa udara keluar dari paru-paru kita. Jadi nafas, ya, yang disebut dengan nafas keluar atau udara keluar, mengalir. Udara ini keluar daripada kedua paru-paru, ya. Di an-nafas adalah hawaun yakhruju min ar-ri'atain, adalah udara yang keluar dari bagian paru-paru. Biduni ayyahtazza ma'ahu al-wataran as-sautiyan, tanpa ada getaran, ya. Tanpa ada getaran pada kedua pita suara. Artinya udara mengalir begitu saja dengan lancar dari paru-paru, ya, tanpa ada getaran pada kedua pita suara. Ini yang dimaksud dengan an-nafas. Ya, yang dimaksud dengan an-nafas. Jadi saat kita mengucapkan huruf kha, kita letakkan telapak tangan ada udara yang keluar begitu cepat atau keluar dengan mudah, dan udara ini berasal dari paru-paru kita. Ya, maka ketika udara keluar, maka istilah ini disebut oleh ulama tajwid dengan istilah al-hamas. Itu udara mesti dialirkan, tidak boleh ditahan. Apa yang terjadi kalau seandainya udara pada huruf kha ini kita tahan? Kita ingin mengucapkan huruf kha, namun udara tidak kita alirkan. Contoh, maka yang akan keluar atau terucap adalah suara daripada huruf ghain yang satu makhraj dengan huruf kha. Ini yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kha. Maka hati-hati, jangan sampai udara kita tahan saat kita mengucapkan huruf kha, karena yang akan terjadi adalah kesalahan fatal, dan ini merubah makna. Merubah huruf berarti merubah makna. Merubah huruf, pengucapan huruf berarti bisa menyebabkan pada perubahan makna. Dan ketika kita mengubah huruf, kemudian maknanya berubah, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal, dan ini tidak dibenarkan. Terutama apalagi saat kita membaca ayat Al-Quran di dalam solat kita. Ya, apalagi rukun solat umpamanya surah Al-Fatihah, yang kita salah ataupun keliru di dalam membacanya, maka bisa jadi bacaan salat atau Al-Fatihah kita, ketika kita merubah huruf, maka berubah maknanya, maka salat kita tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada dalam salat. Umpama contohnya saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena kita membaca ain dengan hamzah. Dan ini berarti merubah maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Yang benar adalah huruf ain mesti kita keluarkan dari tengah tenggorokan, bukan pada bagian pita suara. Jadi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Rabbil Alamin. Jadi suaranya berbeda. Maka ini mesti kita hati-hati saat kita mengucapkan huruf, terutama ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki oleh huruf
kha. Ya. Tadi udara. Udaranya bagaimana? Udara keluar dengan mudah. Artinya udara mengalir. Berarti sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf kha adalah al-hamas. Yang kedua, cara kita menentukan sifat, kita cek bagaimana suaranya. Bagaimana suara huruf kha ini saat kita ucapkan. Ya. Ketika kita alirkan udara, maka dapat kita dengar suara yang keluar ketika kita mengalirkan udara, suara mengalir dengan mudah, atau suara mengalir agak lama, suara mengalir dengan panjang. Artinya apa? Ini di dalam istilah ilmu tajwid adalah ar-rakhawa. Berarti huruf kha bersifat rakhawa. Artinya suara mengalir dengan mudah. Ya, kita baca ya, Jadi udara mengalir, suara juga mengalir dengan mudah. Ini yang dimaksud dengan ar-rakhawa, yaitu jarayan as-saut 'inda an-nutqi bil harfi. Mengalirnya suara saat kita mengucapkan huruf kha ini. Kemudian yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh huruf kha. Cara kita menentukan sifat yang ketiga, kita lihat dan dapat kita rasakan saat kita mengucapkan huruf kha. Apakah pangkal lidah terangkat ke langit-langit atau tidak? Apakah pangkal lidah naik atau terangkat atau tidak? Kalau pangkal lidah terangkat, ini dapat kita rasakan. Ternyata pangkal lidah naik ke atas atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Maka ketika pangkal lidah terangkat ke langit-langit, maka berarti huruf kha ini bersifat isti'la. Bersifat isti'la. Isti'la dari kata ala, ya. Ala syai' yang berada di atas sesuatu, ya. Umpamanya wada'tu al-jawwal 'ala al-maktab. Wada'tu al-jawwal 'ala al-maktab. 'Ala ini artinya apa? Di atas. Saya meletakkan handphone di atas meja. Isti'la artinya apa? Pangkal lidah naik, terangkat ke langit-langit. Ini cara kita menentukan sifat yang ketiga. Sifat yang pertama kita tentukan udara mengalir atau tidak. Kalau udara mengalir, hamas. Kalau udara tidak mengalir, jahar. Yang kedua, suara mengalir atau tidak. Kalau suara mengalir, rakhawa. Kalau suaranya tidak mengalir, syiddah. Dan kalau suaranya sedang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama, namanya adalah bainiyah atau tawassut. Kemudian sekarang yang ketiga, cara kita menentukan sifat huruf, sangat mudah sekali untuk kita mengetahui sifat-sifat huruf. Kita kenal udara bagaimana, suara bagaimana, kemudian pangkal lidah. Pangkal lidah terangkat atau tidak. Ternyata pangkal lidah dapat kita rasakan terangkat ke bahagian langit-langit. Berarti huruf ini bersifat isti'la. Kalau pangkal lidah tidak terangkat, seperti huruf hamzah umpamanya a, atau huruf ain, ya, a, atau huruf ha, tidak ada pangkal lidah yang terangkat ke langit-langit atas. Berarti huruf ini bersifat istifal. Bersifat istifal. Coba kita praktekkan sendiri ya, huruf ghain dan huruf kha ini. Yang mana kedua huruf ini adalah huruf yang bersifat isti'la. Dapat kita rasakan pangkal lidah naik ke langit-langit atau terangkat ke langit-langit. Atau ya, pangkal lidah naik ataupun terangkat ke langit-langit bagian atas. Jadi ini istilahnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Irtifa' aqsa al-lisan ila al-hanak al-a'la. Terangkatnya pangkal lidah ke bagian langit-langit
atas 'inda nutqi bil harf, ketika kita mengucapkan huruf fayartafi'u ma'ahu as-sad. Ketika pangkal lidah terangkat ataupun naik ke langit-langit mulut, maka otomatis suara pun akan naik. Suara pun akan naik ataupun suara akan terangkat. Fayartafi'u ma'ahu as-sad. Maka suara juga akan terangkat ataupun naik ke langit-langit. Kenapa? Karena pangkal lidah naik, otomatis suara juga naik. Maka suara yang dihasilkan apa? Suara tafkhim. Berarti huruf kha adalah huruf yang mesti kita berikan haknya untuk ditafkhimkan, untuk ditebalkan. Tidak boleh kita ucapkan kha, tapi mesti kita tebalkan kho, ya, seperti ada vokal o di akhirnya. Kho, bukan kha. Walaupun kita keluarkan dari makhrajnya kha, namun tidak kita tebalkan, maka tetap juga salah. Karena kita tidak memberikan hak huruf tersebut. Yang mana hurufnya, haknya adalah mesti ditafkhimkan, ditebalkan. Jadi kita ucapkan huruf kha, pengucapannya seperti ini. Kho. Bukan kha, tapi kho. Ini yang dimaksud dengan isti'la. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita menentukan sifat huruf? Kita rasakan ketika kita mengucapkan huruf kha, apakah ada bagian tengah lidah, ya, ataupun bagian sisi dari lidah, baik pada bagian tengah maupun pada bagian pinggirnya, yang terangkat atau menempel pada langit-langit atas, pada langit-langit mulut atau tidak. Kalau ada bagian lidah, ya, bagian tengah lidah menempel pada langit-langit atas, berarti huruf tersebut bersifat itbaq. Ini berkumpulnya suara antara lidah dengan langit-langit atas. Kalau bagian tengah lidah tidak terangkat atau bagian lidah berjauhan dengan langit-langit atas, artinya tidak menempel dengan langit-langit atas, ketika kita ucapkan umpamanya huruf kha, yang terangkat cuma pangkal lidah. Adapun bagian tengah lidah, sisi lidah, itu tidak menempel pada bagian langit-langit. Yang terjadi apa? Hanya pangkal lidah yang terangkat, namun bagian sisi tengah lidah itu menjauh dari langit-langit atas. Sehingga apa? Sehingga suara tidak berkumpul. Antara lidah dengan langit-langit atas. Sehingga membentuk aula. Ya, sehingga membentuk aula di tengah permukaan lidah. Artinya karena bagian tengah lidah itu tidak menempel di bagian langit-langit. Artinya yang terjadi hanya berjauhan, yang terangkat cuma pangkal lidah. Maka huruf ini, ya, huruf kha berarti huruf yang bersifat infitah. Ya, infitah artinya apa? Iftiraq atau tajafi ma baina al-lisan wal hanak al-a'la. Fala yanhasiru as-saut bainahuma. Yaitu merenggangnya atau menjauhnya bagian lidah. Bagian sisi lidah. Bukan bagian pangkalnya, tapi bagian lidah. Baik bagian tengah ataupun bagian sisinya, bagian manapun, ya, tidak ada bagian lidah tersebut yang menempel pada langit atas. Yang terjadi apa? Malah berjauhan. Sehingga ketika bagian sisi lidah ini berjauhan dari langit-langit, tidak menempel, maka berarti apa? Fala yanhasir as-sad bainahuma. Berarti udara ataupun suara tidak berkumpul di antara keduanya. Maka ini yang dimaksud dengan infitah. Maka ketika huruf bersifat isti'la dan infitah, kita katakan bahwasanya huruf tersebut tidak boleh kita tebalkan secara berlebihan. Tidak boleh kita tebalkan secara mubalaghah. Mesti kita tebalkan, ya, hak huruf tersebut kita tafkhimkan bil i'tidal, yaitu dengan sedang. Tidak boleh berlebihan, la tafrid wala ifrat, atau la ifrat wala tafrid. Tidak boleh
berlebihan. Terutama pada saat kasrah, huruf ini tidak boleh kita tebalkan dan juga tidak boleh kita tipiskan. Tetapi boleh kita lakukan apa? Ketebalannya kita kurangi sedikit. Jadi pada saat kasrah kita ucapkan kha, khi, kha, khi, kha, khi. Yang bukan kha, khi. Tidak, tapi kha, khi, khu. Ya, jadi pengucapannya seperti itu. Sama juga dengan huruf qa. Qa, ya, qa, qi, qa, qi. Atau huruf ghain, gha, ghi, gha, ghi. Ya, jadi tidak boleh kita ucapkan secara berlebihan seperti ini. Gha, ghi. Atau pada qaf, qa, qi. Atau pada kha, kha, khi. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya. Karena huruf ini bersifat isti'la dan infitah. Karena hanya bagian pangkal lidah yang terangkat dan suara terangkat pada bagian pangkal lidah, adapun pada sisi tengah lidah tidak menempel dengan langit atas. Maka saat kasrah ketebalannya berkurang. Ini yang mesti kita perhatikan. Karena masih banyak juga kita dengar orang membaca Al-Fatihah umpamanya ihdinas siratal mustaqim, ya, mustaqim, berlebihan. Ini tidak boleh. Karena walaupun dia adalah huruf yang tebal, tetapi saat kasrah kita kurangi ketebalannya. Dan juga tidak boleh kita tipiskan. Mustaqim. Ini malah fatal. Karena yang kita ucapkan adalah huruf kaf. Jadi tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Jadi dibaca mustaqim. Mustaqim. Ya, taqim. Jadi seperti itu. Sama juga dengan huruf kha. Saat kasrah kita baca kha, khi. Ya, kemudian saat dhamma kita baca khu, kha, khu, khi. Begitu juga dengan huruf ghain, gha, ghi, ghu. Jadi inilah huruf-huruf yang bersifat isti'la dan infitah. 3 huruf ini ghain, kha dan qaf. Saat kasrah ketebalannya mesti kita ingat kurangi sedikit, tidak terlalu ditebalkan dan tidak terlalu ditipiskan. Kemudian yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh huruf kha adalah al-ismat. Ismat. Ini hanya sifat penyempurna saja. Sifat maknawiyah saja, tidak ada pengaruhnya pada pengucapan huruf. Ya, karena huruf ini, nah ini hanya memberitahukan kepada kita bahwasanya huruf kha termasuk huruf yang bersifat al-ismat, yaitu su'ubah an-nutki bihi li khurujihi ba'idan an tarfil lisan. Termasuk huruf yang keluarnya agak lama. Artinya tidak bisa keluar dengan cepat begitu mudah. Ya, seperti huruf-huruf yang keluar pada bagian ujung lidah. Karena jauhnya bagian makhraj huruf ini dari ujung lidah. Inilah makhraj daripada huruf kha. Kemudian sifatnya ada 5. Hamas, udara mengalir. Rakhawah, suara mesti kita alirkan. Kemudian isti'la, pangkal lidah naik ataupun terangkat ke langit-langit sehingga suara terangkat ataupun naik ke langit-langit. Kemudian yang keempat, infitah, yaitu menjauhnya bagian lidah dari langit-langit. Artinya tidak ada pada bagian lidah itu yang menempel pada langit-langit atas. Berarti huruf ini adalah huruf tafkhim. Adalah huruf tafkhim yang haknya mesti kita berikan adalah ditafkhimkan. Jadi kita baca kha, bukan kha. Ini hak huruf yang mesti kita tunaikan pada huruf kha. Ya. Ketika huruf ini bersifat isti'la dan infitah, maka tidak boleh kita tebalkan berlebihan. Terutama pada saat kasrah, ketebalannya kita kurangi sedikit. Tidak ditipiskan, tidak pula terlalu ditebalkan. Kemudian sifat yang terakhir adalah huruf ini bersifat ismat. Termasuk huruf yang keluar agak lama, tidak seperti huruf-huruf yang keluar daripada ujung lidah, ya, seperti huruf fa, ra, ya, la, ya, dan sebagainya yang nanti akan kita bahas dan kita jumpai pada huruf-huruf yang keluar daripada bagian ujung lidah. Kemudian yang terakhir, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari. Apa saja hal-hal yang mesti kita perhatikan supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan. Ya, ketika kita mengucapkan huruf ini, kemudian
bisa berubah makna pada suatu kata. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Ada beberapa tanbihat atau hal yang mesti kita perhatikan ala akhta' an-nutqi bil kha. Ya. Beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf kha. Kita bahas di sini beberapa kesalahan bukan berarti ini mesti kita ikuti. Tidak. Ya, mesti kita hindari. Kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari saat kita mengucapkan huruf kha. Dan ini umumnya banyak terjadi. Apa kesalahan yang mesti kita hindari saat kita mengucapkan huruf kha? Yang pertama adalah adam qalqalatiha. Jangan sampai kita qalqalahkan. Maka tidak boleh huruf ini kita pantulkan pada saat sukun terutama. Tidak boleh kita pantulkan. Ya, karena masih ada yang kita dengar, ya, orang baca Quran, kemudian mereka pantulkan suara huruf kha. Contoh, pada contoh, innamal mu'minuna ikhwatun, 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 ya, dipantulkan suaranya. Maka ini tidak boleh. Atau yakhsha, yakhsha, ya, ini tidak boleh. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a walladhi akhraja suaranya mesti bersih, mengalir, ya, tidak boleh dipantulkan. Walladhi akhraja. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita qalqalahkan. Walladhi akhraja. Ini tidak boleh. Mesti bersih, mengalir. Udara, suara juga mengalir. Walladhi akhraja. Bukan akhraja. Ini tidak boleh. Jadi yang benar adalah akhraja, yakhsha. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan juga yang sering kita lihat saat membaca huruf kha adalah terutama ketika huruf kha ini dalam keadaan fathah. Masih ada di antara kita yang memonyongkan bibir atau yang mengedepankan mulut atau memonyongkan mulut ke depan saat huruf ini berharakat fathah. Contoh, kha, ya, pada kata khaifin. Khaifin, banyak membaca seperti ini. Khaifin, khaifin. Atau pada contoh khalaqa, ya, khalaqa dengan memonyongkan bibir saat huruf ini berharakat fathah, maka ini tidak boleh. Lalu kapan kita monyongkan bibir? Saat huruf ini dalam keadaan dhammah. Dalam keadaan dhammah, khu, ya, khuliqa, ya, atau khusyu'un. Ini baru boleh kita monyongkan khu saat dhammah saja. Adapun saat fathah tidak ada hubungannya dengan mulut. Apakah mulut dimonyongkan atau tidak? Karena suara yang keluar itu mesti kita keluarkan daripada bagian tenggorokan atas, bukan pada mulut. Jadi mulut tidak ada pengaruhnya. Jadi sekalipun kita monyongkan mulut, ya, suaranya tetap, ya, akan tebal juga, namun ini adalah salah. Ya, kita baca umpamanya sabbih isma rabbikal a'la alladhi, ya, alladhi khalaqa dengan memonyongkan bibir, ini tidak boleh. Ya, karena ada perbedaan, ya, ketika kita monyongkan dan tidak kita monyongkan. Lebih benar dan lebih selamat untuk
ketika kita membaca huruf kha ini dalam keadaan fathah, itu tanpa memonyongkan bibir. Boleh dimonyongkan saat dhammah saja. Ini dibaca wallazi akhrajal mar'a sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa. Jadi tetap bibir diam saja, tenang, tidak boleh dimonyongkan. Allazi khalaqa, khalaqa, bukan khalaqa. Apalagi kalau berdampingan atau bersambung dengan alif. Maka mudah sekali kita lihat orang membaca kha ini dengan memonyongkan bibir. Ya. Seperti pada contoh khaifun atau khashi'in. Dan tidak boleh. Jadi tetap mulut kita tahan, ya, diam saja, normal seperti biasa. Yang ditebalkan hanya suaranya. Kha, karena pangkal lidah terangkat ke langit-langit dan suara pun ikut tebal. Khashi'in, khashi'ah. Tidak boleh khashi'ah. Kita monyongkan. Ini kesalahan yang kedua yang mesti kita hindari. Yang ketiga, mengucapkan huruf kha dari makhraj ha. Mengucapkan huruf kha dari makhraj ha. Apa contohnya? Ya, mengucapkan huruf kha dari makhraj ha, yaitu tenggorokan bagian tengah. Dan masalahnya lagi, huruf ha-nya ditebalkan. Jadi dibaca seperti ini, khashi'ah, ya, atau yadkhulun. Ini tidak benar. Atau yahsha. Ini adalah huruf ini keluar pada bagian tengah tenggorokan ataupun keluar pada bagian makhraj ha. Ini tidak benar. Mesti dikeluarkan pada tenggorokan atas. Pada bagian tenggorokan atas itu akar daripada lidah. Kemudian kita sentuhkan dia ke bagian daging, ya, yang berada di langit-langit. Ya, jadi cara mengeluarkan ataupun mengucapkan huruf kha ini, huruf ini mesti dikeluarkan dari ujung tenggorokan atau tenggorokan atas dengan cara mempertemukan antara akar lidah dengan langit, ya, yang berdaging. Dengan langit yang berdaging yang kita kenal dengan namanya adalah al-laha. Al-lahatu. Jadi tidak boleh kita keluarkan atau kita ucapkan huruf kha seperti ataupun dari makhraj ha yang ditebalkan. Ini kesalahannya tidak satu lagi, tapi dua. Ya. Jadi dibaca umpamanya pada contoh alladzi khalaqa. Kita baca alladzi khalaqa. Ini adalah huruf ha, bukan huruf kha. Huruf ha yang ditebalkan. Ini tidak boleh. Jadi mesti kita ucapkan kha. Ya, khalaqa, yakhsha. Jadi seperti itu. Kemudian yang mesti kita hindari juga saat kita membaca huruf kha ini supaya tidak salah di dalam mengucapkannya, yajib bayan tafkhimiha. Lianna kathiran minan nasi yuraqiquha bi'tibari ma fiha min sifatid dha'f. Wa idza ata ba'daha alif nahwa khalidin khashi'in yakunu at-tafkhim amkan. Ini yang mesti kita perhatikan. Huruf ini adalah huruf tafkhim. Huruf kha adalah huruf tafkhim. Kenapa? Dia bersifat isti'la. Kemudian infitah. Isti'la dan infitah, pangkal lidah naik ataupun terangkat ke langit-langit, berarti huruf ini bersifat isti'la. Namun infitah, ya, isti'la dan infitah ketebalannya tidak boleh berlebihan. Maka mesti kita jaga ketebalannya, terutama ketika huruf ini ataupun datang setelahnya huruf alif. Jadi ketika huruf kha
bersambung dengan alif, maka mesti kita jaga ketebalannya. Karena betapa banyak orang yang membacanya dengan tipis. Ya, maka ketika dia bersambung dengan alif, tentu ketebalannya mesti kita jaga. Karena ketika huruf tebal bersambung dengan alif, ini adalah tingkatan pertama, dan bahwasanya huruf itu haknya adalah untuk ditebalkan. Lebih mungkin dan lebih afdal untuk ditebalkan. Jadi tidak boleh kita baca seperti ini. Khalidin, khalidin, atau khashi'in, khalidin, khashi'in. Ini tidak benar. Yang benar adalah kita tafkhimkan dengan suara O. Ya, dengan suara O, dengan vokal O. Kho, khalidin, khashi'in, kho, ya, khalidin, kho, khashi'in, khashi'in. Jadi begitu cara pengucapan huruf kha. Kita jaga ketebalannya, terutama saat bersambung dengan alif. Yang kedua, idza waqa'a ba'daha shin. Idza waqa'a ba'daha shin. Kalau huruf kha ini datang setelahnya huruf shin, ya, yajib bayanuha li'alla taqliba ghainan aw yadhhar ma'aha sautul hash raja aw as-sakhir alladhi yadhhar ma'a al-kha as-sakina li-dhaghti makhrajiha bal yajib an yajri fiha as-saut bilutfin. Ini yang mesti kita perhatikan juga. Poin yang terakhir, apabila huruf kha berdampingan dengan huruf shin, huruf kha kemudian datang setelahnya huruf shin, ya, maka wajib kita jelaskan huruf kha tersebut. Wajib kita jelaskan suaranya. Wajib kita jelaskan suaranya, ataupun suaranya mesti kita alirkan dengan lembut. Mesti kita alirkan dengan lembut dan dengan jelas. Jangan sampai kita alirkan suaranya ketika huruf ini datang setelahnya huruf shin, kita alirkan dengan suara asy-syakhir, dengan suara asy-syakhir. Ini suara syakhir itu adalah suara mendengkur. Ini aib yang ada pada huruf kha. Ketika kita mengucapkan huruf kha seperti suara orang yang lagi mendengkur atau suara orang yang lagi ngorok, maka ini tidak dibenarkan. Umpamanya kita baca seperti ini, ya, wa takhsha, wa takhsha, wa takhsha. Ini penyebabnya apa? Kenapa bisa keluar suara yang seperti ini? Ya, karena kita tidak memposisikan huruf ini saat kita ucapkan pada makhrajnya, ya, dan tidak kita tebalkan, suaranya. Maka yang keluar adalah suara syakhir, yaitu suara dengkur. Ya, wa takhsha, dan juga diucapkan dengan suara tarqiq. Wa takhsha, yang benar adalah wa takhsha, suaranya bersih, ya, mengalir dengan lembut, dengan bersih, tidak seperti suara syakhir, itu orang yang mendengkur. Makanya ketika orang lagi tidur kemudian mengeluarkan suara, ini di dalam bahasa Arab istilahnya apa? Dia adalah syakhir. Ya, orang tersebut adalah syakhir. Ya, tidur mengeluarkan suara dengkur. Ini tidak boleh kita ucapkan saat kita mengucapkan huruf kha. Tidak boleh kita alirkan, kita keluarkan saat kita mengucapkan huruf kha. Tidak boleh kita baca seperti ini. Kha, khi, khu, akh. Ini tidak boleh. Ya, ini penyebabnya tadi apa? Makhrajnya belum tepat. Kemudian kita baca dengan tarqiq. Ya, ini tidak boleh. Jadi kita baca dengan syakhir, namun hanya sedikit saja. Kita baca seperti ini, kha, ya, kha, 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 khi, khu, akh, akh. Jadi seperti itu. Suara tebalannya tetap kita jaga. Jadi kita baca, kita ulangi saat fathah dibaca kha, kha, ya, kha, kha. Saat kasrah kha,
khi, saat dhamma, khu, ya, khu, kho, ya kita baca, kho, khi, khu, ya, yakhsha. Jadi dibaca seperti itu, ya, ikhwah, ya, khilal, kemudian ikhtiyar, yakhsha, alladhi khalaqa, ya, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi akhraja, akhraja. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang mesti kita perhatikan saat kita mengucapkan huruf kha. Makhrajnya, sifatnya, dan kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari saat kita mengucapkan huruf kha. Terakhir kita ambil beberapa contoh cara pengucapan huruf kha. Contoh kha dalam keadaan fathah, ya, kha. Jadi kita baca seperti itu. Kha, khatama, ya. Kha, khatama. Kemudian dalam keadaan kasrah, khi, khilal, ya. Dalam keadaan dhamma, khu, yadkhuluna, khu, yadkhuluna. Kemudian dalam keadaan dhamma juga bersambung dengan huruf mad, umpamanya fakhur, jadi baca khu, fakhur, ya. Kemudian saat sukun seperti ya, akhraja, akhrajukum, ya. Jadi inilah lebih kurang pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan huruf kha. Makhrajnya, bahwasanya huruf ini keluar pada bagian tenggorokan atas, sama dengan huruf ghain. Kemudian sifatnya udara mengalir, suara mengalir. Huruf ini bersifat isti'la dan infitah, adalah mesti kita tunaikan haknya untuk ditebalkan, untuk ditafkhimkan, namun tidak boleh berlebihan, terutama pada saat kasrah ketebalannya kita kurangi. Kemudian terakhir hurufnya bersifat ismat, itu termasuk huruf yang keluar agak lama. Dan kesalahan tadi mesti kita hindari, jangan dikolkolahkan, dipantulkan. Jangan kita ucapkan seperti suara as-sakhir, yaitu suara dengkur. Tidak diperbolehkan. Ya, kha, khi, khu, tidak boleh. Jadi yang benar adalah kha, khi, khu, Jadi seperti itu cara pengucapan huruf kha. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Silahkan diulang-ulang cara pengucapan yang benar, dan silahkan dicari beberapa contoh huruf ini di dalam Al-Quran, kemudian kita baca, kita praktekkan secara sendiri, atau kita dengarkan kepada orang yang makhrajnya benar atau bacaannya benar, lebih mengetahui daripada kita. Mudah-mudahan dapat kita membaca huruf kha dengan baik dan fasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.